Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya. Jangan lupa mengisi absen kehadiran dulu di grup Telegram. Linknya sudah saya share di grup Telegram. Jadi buat teman-teman yang sakit atau tidak sehat atau masih izin di pertemuan ini, bisa tetap diusahakan untuk mengisi absen kehadiran. Sebelum kalian memahami video pembelajaran ini, saya ingatkan lagi untuk tugas meringkasnya. Untuk mempermudah tugas meringkas, teman-teman bisa menyediakan buku terlebih dahulu. Jadi sambil memahami dan juga sambil mengerjakan tugas, gitu ya. Saya mau melanjutkan materi eksponensial. Kita masih membahas mengenai materi eksponensial. Cuman kemarin kan kita udah membahas persamaan fungsi eksponensial nih. Nah, sekarang kita akan membahas materi pertidaksamaan fungsi eksponensial. Sebelum kita masuk ke materinya, seperti biasa, selain teman-teman memahami materi, teman-teman juga harus tahu tujuan dari pertemuan kita pada pagi hari ini tuh apa, gitu ya. Yang pertama, saya harap teman-teman semua dapat menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan fungsi eksponensial. Yang kedua, teman-teman dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan fungsi eksponensial. Nah, semoga di pagi hari ini kita semua dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pertidaksamaan eksponensial, seperti biasa, Ibu mau mereview dulu ingatan teman-teman semua. Apakah masih ingat mengenai persamaan eksponensial? Ada berapa bentuk persamaan fungsi eksponensial? Teman-teman yang tahu bisa komen di grup Classroom, ada di Google Classroom, bisa komen ada berapa bentuk yang telah kita pelajari di minggu kemarin, gitu ya. Nanti yang komen Ibu kasih poin tambahan buat teman-teman semua, buat ngangkat nilai yang kurang, gitu ya. Oke, kita masuk ke materi pertidaksamaan eksponensial. Penyelesaian pertidaksamaan eksponensial ini sebenarnya hampir sama dengan penyelesaian persamaan eksponensial. Kemarin kan kalau persamaan eksponensial itu tandanya sama dengan, misalnya nih ada A pangkat P sama dengan A pangkat Fx, gitu ya. Nah, kalau di pertidaksamaan eksponensial, sama dengannya ini kita ganti dengan lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan juga kurang dari sama dengan. Jadi hanya penghubungnya saja yang membedakan antara persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Tanda pertidaksamaan eksponensial tergantung dari bilangan pokok. Ya, tanda ini itu kembali lagi tergantung bilangan pokok atau basis persamaan eksponen dan tanda awalnya, gitu ya. Langsung aja kita masuk ke bentuk-bentuk pertidaksamaan eksponensial. Kemarin kalau persamaan itu kan ada 8. Kalau pertidaksamaan eksponen sebenarnya hanya ada 2 syarat aja. Yang pertama kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama ini ada sifat monoton naik. Dengan syarat A-nya itu lebih dari 1. Di sini ada keterangan tandanya tetap. Ini maksudnya gimana? Tanda tetap. Nah, kita langsung aja lihat ke bentuknya. Di sini yang pertama, jika A pangkat Fx lebih dari A pangkat Gx, maka Fx juga lebih dari Gx. Gini teman-teman, ini kan ada keterangan tandanya tetap. Nah di sini tanda yang di persamaan kita pakai ini kan juga lebih dari, maka penyelesaiannya juga kita pakai lebih dari. Jadi yang dimaksud tanda tetap apabila soalnya itu lebih dari, penyelesaiannya juga lebih dari. Apabila syaratnya A lebih dari 1. Nah, seperti bentuk yang kedua, ketiga, dan keempat sama ya. Cuman di sini kan kurang dari. Ini lebih dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan. Cuman penyelesaiannya sama. Di sini kurang dari, di sini juga kurang dari. Di sini lebih dari, di sini juga lebih dari sama dengan. Nah, di sini persamaannya kita pakai itu sama, A pangkat Fx dan juga A pangkat Gx. Yang membedakan hanya tanda penghubungnya saja. Untuk sifat yang pertama, paham semua ya. Oke, kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu
sifat monoton naik dengan monoton turun dengan syarat A lebih besar dari 0 tetapi A kurang dari 1. Kalau kita cari himpunan penyelesaiannya, daerah penyelesaiannya, misalnya nih, ini kan A. Dia lebih besar dari 0. Tetapi kurang dari 1. Itu rentangnya berada di 0 sampai 1. 0 sampai 1 di sini maksudnya ada setengah, sepertiga, atau seperempat, atau 3/4. Itu kan dia berada di rentang 0 sampai 1 gitu ya. Nah, kalau masuk ke bentuknya, di sini ada keterangan teman-teman, tandanya berubah. Nah, langsung aja kita masuk ke bentuknya. Jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx-nya kurang dari gx. Yang dimaksud dengan tanda berubah di sini, apabila di soalnya itu tandanya lebih dari, maka penyelesaiannya kita pakai tanda kurang dari, atau tandanya berubah dari lebih dari menjadi kurang dari, gitu ya. Kalau yang di sifat yang pertama, ini kan dia tandanya tetap, paham ya? Tetapi yang di sifat kedua itu tandanya berubah dengan syarat tertentu. Nah, kita bahas yang kedua. Di sini yang bentuk yang kedua, jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx-nya lebih dari gx. Tinggal ubah aja tanda yang dia pakai, gitu. Nah, di sini sama ya teman-teman. Ini ada tanda lebih dari sama dengan, di sini menjadi kurang dari sama dengan. Di sini tandanya kurang dari sama dengan, di penyelesaiannya tandanya lebih dari sama dengan. Nah, saya yakin kalau hanya teori seperti ini teman-teman pasti banyak yang belum paham. Kalau gitu kita lanjut aja ke contoh soal. Di sini saya punya 2 contoh soal. Yang pertama menggunakan syarat yang pertama dan yang kedua itu menggunakan syarat yang kedua. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 4 pangkat 4x plus 3 lebih besar dari 16 pangkat x plus 5. Seperti pada langkah persamaan, kita harus samakan dulu basisnya. Nih, kita langsung aja masuk ke penyelesaiannya. Di sini Ibu gunakan basis 2 ya. Sebenarnya kalian bisa pakai basis 4 juga, cuman di sini Ibu pakai basis yang paling kecil yaitu 2. Di sini ruas kiri pakai basis 4, ruas kanan pakai basis 16. Jadi 4 kita ubah dulu menjadi 2 pangkat 2 dan yang 16 kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Nah, bagaimana untuk penyelesaian setelah ini? Nah, di sini kan kita pakai sifat-sifat fungsi eksponensial yang A pangkat n dikalikan m. Nah, apabila ada sifat seperti ini, itu kan hasilnya A pangkat m kali n. Nah, di sini pangkatnya karena dia basisnya udah sama, pangkatnya tinggal dikalikan aja, 2 dikali 4x dan 2 dikali 3. Nah, di sini kita dapatkan 2, kita tulis lagi basisnya, pangkatnya kita kalikan, 2 kali 4x sama dengan 8x dan 2 kali 3 plus 6. Ini ya yang ruas kiri ya. Sedangkan yang ruas kanan itu 4 kali x, 4x dan 4 kali plus 5 plus 20. Nah, di sini kan kita pakai basis 2 ya, teman-teman. 2 itu sama dengan 2 itu kan termasuk A lebih dari 1, maka tandanya dia tetap tidak berubah sampai akhir penyelesaian. Gitu ya. Nah, setelah kita ubah basisnya dan juga kita perkalikan pangkatnya, ini basisnya kita coret aja karena dia udah sama. Seperti pada persamaan, langkahnya sama, cuman beda tanda hubungnya aja gitu ya. Kita coret basisnya dan kita tulis pangkatnya. Kita selesaikan pangkatnya. Ruas kiri punya pangkat 8x plus 6, ruas kanan punya pangkat 4x plus 20. Tandanya tetap karena A lebih dari 1. Nah, di sini kita kumpulkan aja yang punya variabel x yaitu 8x kurangi 4x jadi 4x, dan yang ruas kanan itu konstanta 20 dikurangi 6 yaitu 14, dan kita dapatkan x nya 14/4 atau x nya sama dengan 7/2. Kalau kalian mau jawab 14/4 atau 7/2 itu nanti tetap sama-sama benar gitu ya.
Jadi, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen tersebut adalah X lebih dari 14/4. Gitu ya teman-teman. Ini contoh soal yang pertama untuk syarat yang pertama. Nah, ini ada satu contoh soal lagi. Yang kedua yaitu tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan setengah pangkat 3X kurang dari sama dengan setengah pangkat X plus 20. Nah, di sini karena basisnya sudah sama sehingga kita tidak perlu mencari atau menyamakan basisnya terlebih dahulu. Langsung aja, ini kan basisnya kita coret. Nah, ini kita tahu ya, basisnya ini berapa? Setengah. Setengah itu kan lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Maka, di langkah penyelesaian selanjutnya, tanda hubung yang kita pakai kurang dari sama dengan ini kita ubah menjadi lebih dari sama dengan. Kita ubah menjadi lebih dari sama dengan ya ini ya. Nah, karena basisnya udah kita coret dan tanda hubungnya udah kita ubah, kita tulis aja pangkatnya. Kita selesaikan pangkatnya yaitu 3X lebih dari sama dengan X plus 20. X-nya pindah ruas ke kiri jadi negatif sehingga kita dapatkan 2X, dan 20-nya masih di ruas kanan tandanya plus. Jadi X kita dapatkan, ini kita bagi 2 semua, dapatkan X-nya adalah lebih besar dari 10. Jadi, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen di soal di atas adalah X lebih besar sama dengan 10. Ya. Ini untuk basis tengah tandanya diubah, dan ini basisnya lebih dari 1 tandanya tetap. Kalian harus ingat-ingat syaratnya terlebih dahulu untuk menyelesaikan himpunan penyelesaian pertidaksamaan eksponen, karena syaratnya itu merupakan inti dari materi ini teman-teman. Jadi kalau kalian nggak hafal syaratnya, nanti juga susah untuk menyelesaikannya gitu. Karena di matematika itu kalau kita mengerjakan latihan soalnya sedikit, itu rasanya kurang ya teman-teman. Jadi ini saya akan bahas 2 soal lagi. Soal yang ketiga itu nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar 2 pangkat 5X kurang dari 4 pangkat 3X plus 7. Nah, langkah pertama kita samakan basisnya terlebih dahulu. Di sini kita pakai basis 2 karena di sini basis terkecilnya adalah 2. Jadi kan kalau kita pakai basis 4 dia susah ya teman-teman, yang basis 2-nya kita ubah ke 4 itu kan susah. Jadi kita pakai basis yang terkecil di ruas kiri yaitu basis 2. Nah, kita selesaikan dulu nih. Kita ubah ke basis 2. Di sini yang pertama kan ada sifat ada akar 2. Kita pakai akar A sama dengan A pangkat setengah. Kita pakai sifat fungsi eksponensial yang seperti ini. Jadi di sini akar 2-nya biar kita mendapatkan basis 2, kita ubah dulu menggunakan sifat fungsi eksponensialnya. Yaitu kita ubah menjadi 2 pangkat setengah. Dan 5X-nya kita tulis ulang. Pangkat 5X-nya. Nah, ini ruas kiri udah kita ubah ya menjadi basis 2 ya. Gantian yang basis di ruas kanan. Ini kan 4 dia. Dia pakainya 2 pangkat 2. Kita tulis lagi 3X plus 7. Gini ya teman-teman. Setelah basisnya sama, kita operasikan dulu pangkatnya. Karena dia pangkatnya belum dioperasikan di bentuk yang sederhana, di sini kita pakai sifat-sifat A pangkat M dikali N sama dengan A dikali A pangkat M dikali N. Gini ya. Nah, ini kita kalikan aja. Setengah kali 5X. Jadi 2 pangkat 5X per 2. Kurang dari, di sini pangkatnya kita selesaikan juga seperti ini, seperti yang sudah saya selesaikan kemarin. 2 pangkat 2 kali 3X yaitu 6X. 2 dikali plus 7 itu plus 14. Ini ya. Nah, kalau basisnya ini udah sama, pangkatnya juga udah kita operasikan, kita coret aja basisnya.
sehingga kita masih dapat pangkatnya. Kita selesaikan pangkatnya di sini 5x per 2 kurang dari 6x plus 4. Paham ya? Untuk pengoperasiannya kemarin di pelajaran tambahan sudah saya jelaskan cara mengoperasikan menggunakan sifat-sifat fungsi eksponen. Nah, di sini kalau misalnya perpindahan ruas menggunakan operasi plus dan juga minus, pertambahan atau pengurangan, itu kan kalau misalnya di ruas kiri plus, pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Nah, kalau untuk perkalian dan pembagian juga sama. Ini di sini ruas kiri memakai pembagian atau per. Nanti kalau kita pindah ke ruas kanan menjadi perkalian. Misalnya nih, ini yang per 2-nya ini saya mau pindah ke ruas kanan. Jadi kita tulis dulu 5x-nya karena 5x-nya tidak saya pindahkan. Sehingga di sini di ruas kanan dia menjadi kali dikalikan dengan apa itu loh. Dikalikan dengan bilangan-bilangan yang ada di ruas kanan, yaitu 6x plus 4. Nah, kalau udah kita bentuk seperti ini, kita kalikan dulu nih yang ruas kiri karena dia masih ada bentuk perkaliannya. Jadi kita dapatkan 5x kurang dari 2 kali 6x adalah 12x, dan 2 dikali plus 4 adalah 8, sehingga kita dapat persamaan eksponensialnya seperti ini. Nah, ini yang ada variabel x-nya kita pindah ruas dulu nih. 5x karena dia di ruas kanan plus, dipindah ruas kiri menjadi negatif. Sedangkan yang 8 tidak kita pindah ruas sehingga tetap positif. Nah, di sini kita operasikan dulu yang sama-sama variabel x-nya. 5x kurangi 12x adalah negatif 7x kurang dari 8. Maaf, ini 14 ya. Ini 14. Sehingga 2 dikali 14 adalah 28. Maaf teman-teman, ada salah teknis menghitung. 2 kali 7 14 benar. 2 kali 14 28. Dah ya, benar ya. Di sini 28 ruas kanannya. Nah, ini kan x-nya negatif ya teman-teman, karena x itu tidak boleh negatif, maka kedua ruas harus kita kalikan dulu dengan negatif. Kalau ruas kiri dikalikan negatif, ruas kanan juga harus dikalikan negatif. Jadi kita dapatkan negatif kali negatif itu positif. Jadi positif ya 7x-nya. Sedangkan yang ruas kanan itu positif, kita kalikan negatif, ketemunya negatif 28. Paham ya? Nah, setelah kita dapatkan x-nya ini positif, kita oh ya, maaf teman-teman, ini kan tadi kita ada perubahan perhitungan x-nya. Tadi kan x-nya ini kan negatif. Kalau kita kalikan negatif, tanda hubungnya itu juga ikut berubah. Jadi lebih dari, kan tadi kan selain syarat 0 lebih a lebih besar dari 0 tetapi kurang dari 1, itu berubah tanda hubungnya. Ada juga kalau misalnya x-nya ini kita kalikan dengan negatif, itu tanda hubungnya juga ikut berubah. Gini ya, jadinya 7x lebih dari negatif 28. Sehingga x kita dapatkan ini kita bagi dengan 7 semua. Atau kita pindah ruas, di sini 7 kan kita kali, pindah ruas menjadi bagi, yaitu negatif 28 per 7. Sehingga kita dapatkan x-nya yaitu negatif 4. Nah, maka himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan di atas yaitu negatif 4. Gini ya teman-teman, untuk penyelesaian contoh soal yang ketiga, bisa kalian pahami lagi dari awal. Kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Di sini ada soal, tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 1/9 pangkat setengah x kurangi 4
kurang dari sama dengan 27 pangkat 4 kurangi X kuadrat. Langkah yang pertama yaitu kita samakan basisnya. Di sini kita akan pakai basis 3. Nah, setelah itu kita ubah dulu bentuk persamaannya ini menjadi basis 3 ya. 1/9, 9 ini kita bisa jadikan 3 pangkat 2. Kita tulis lagi setengah X kurangi 4. Kurang dari 27 kita ubah menjadi basis 3 yaitu 3 pangkat 3. Benar ya? Nah, kalau basisnya udah kita samakan, kita tulis dulu pangkatnya. Kita pakai basis 3. Nah, kalau basisnya udah sama, biar basisnya bisa dicoret, karena ini kan yang ruas kiri masih bentuk seper ya, sedangkan di ruas kanan kan ini dia bentuknya enggak 1/, jadi kan lebih dari 1. Kalau di sini kan dia kurang dari 1. Jadi kita ubah dulu bentuknya. Di sini ruas kiri saya ingatkan lagi pakai fungsi A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Sehingga 1/3 kuadrat ini kita bisa ubah menjadi 3 pangkat negatif 2. Kita bisa ubah menjadi 3 pangkat negatif 2. Nah, kalau di sini sudah kita dapatkan atau kita ubah menjadi bentuknya seperti ini, kita tulis dulu fungsinya. Di ruas kanan itu tetap ya 3 pangkat 3 4 dikurangi X kuadrat. Nah, setelah kita samakan basisnya dan juga kita sudah mengubah dalam bentuk sederhana agar bisa kita coret, ini sebelum kita coret kita harus mengoperasikan dulu pangkatnya pakai sifat A pangkat M dikali pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya ini kita kalikan dulu masing-masing gitu ya. Coba kita operasikan sama-sama. Di sini negatif 2 dikali setengah X kita dapatkan negatif X. Negatif 2 dikali negatif 4 kita dapatkan plus 8. Kurang dari yang ruas kanan, 3 dikali dengan 4 itu 12. 3 dikali negatif X kuadrat itu negatif 3X kuadrat. Ini ya, jelas ya anak-anak. Nah, setelah basisnya ini sama, kita coret aja basisnya sehingga kita dapatkan pangkatnya saja. Kita tulis dulu pangkatnya karena kita akan menyelesaikan fungsi fx dan fungsi gx. 12 kurangi 3x kuadrat. Kan di sini ada variabel persamaan kuadrat ya, yaitu 3x kuadrat. Jadi nanti kita ubah yang ruas kanan ini menjadi 0. Caranya kita pindah ruas semuanya ke kiri. Di sini negatif 3x kuadrat kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 3x kuadrat. Sedangkan yang di sini negatif x dia masih tetap di ruas kiri, jadi kita tulis tetap negatif x. Dan 8 juga masih tetap. Dan ini 12 nya kan di ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri jadi negatif 12. Kurang dari sama dengan 0. Kita karena dia persamaan kuadrat, kita ruas kanannya kita sama dengan 0. Kita ganti dengan 0. Nah, setelah kita dapatkan persamaan kuadratnya, kita operasikan dulu yang bisa dihitung di sini yaitu 8 kurangi 12. Kita dapatkan negatif 4 ya. Negatif 4 kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya kan kalau kita dapat persamaan kuadrat, kita harus cari faktor atau akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin, kita
kita bikin akar-akarnya dulu. Di sini kan variabel x kuadratnya kan dia 3 nih, enggak 1. Jadi kita tulis dulu sepertiga. Di sini kita mau bentuk akar-akarnya. Nah, seperti ini. Baru kita hitung menggunakan pengakaran bersusun. Saya pakai cara yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Nah, di sini dikalikan itu negatif 12, dijumlah itu negatif 1 ya, karena variabel dari konstanta dari variabel x-nya ini adalah negatif 1. Nah, di sini kita dapat negatif 4 dan juga 3. Nah, setelah kita dapatkan dua bilangan tersebut, kita masukkan ke akar-akarnya, negatif 4 dan juga plus 3. Intinya di sini kita cari akar-akarnya ya, entah kalian pakai cara seperti apa, itu terserah kalian. Yang penting kalian dapatkan akar-akarnya seperti ini. Nah, ini kan masih ada sepertiga di sini. Kita kalikan dulu dengan perkalian yang ada di depannya, yaitu kita dapatkan x, ini kan sepertiga kali 3x itu kan x, karena dia tiganya dicoret, dan sepertiga dikali negatif 4 itu negatif 4/3. Kita dapatkan akar-akar yang pertama itu ini, dan akar yang kedua yaitu 3x plus 3 kurang dari 0. Nah, ini kan bentuknya masih akar-akar teman-teman. Kita sama dengankan 0 dulu. Jadi akar yang pertama kita dapatkan x-nya yaitu 4/3. Dan x yang satunya yaitu kalau pindah ruas, kalau yang satunya kita harus hitung dulu ya teman-teman. Kita sama dengankan 0 semuanya, sehingga 3x sama dengan negatif 3. X kita dapatkan negatif 1. Ini ya. Saya perjelas lagi tulisannya. Di sini kita dapat himpunan penyelesaiannya yaitu 2, 4/3 dan juga negatif 1. Sedangkan di latihan soal yang kedua dan ketiga itu kan kita hanya dapat himpunan penyelesaiannya 1 ya teman-teman. Nih, 1 nih. Ini juga 1. Dan di soal yang ketiga juga ada 1 himpunan penyelesaian. Nah, di contoh soal yang keempat kita pakai 2 himpunan penyelesaian. Sehingga kita butuhkan yang namanya garis interval. Nah, ini kan saya tulis dulu ya. X sama dengan negatif 4/3 dan juga X sama dengan negatif 1. Kita butuhkan yang namanya garis interval, teman-teman. Nah, di sini saya buat garisnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, kita letakkan kedua titik negatif 4/3 dan juga negatif 1. Kita letakkannya juga urut ya, teman-teman. Ini kan negatif 1, dia kan berada di, kalau di garis kartesius ini, kalian masih ingat garis kartesius? Ini misalnya ada negatif 1 di sini. Negatif 4/3 dia kan kurang dari 1. Pasti dia letaknya ada di sini, negatif 4/3. Jadi kalau di garis interval dia negatif 1 sebelah sini dan negatif 4/3 itu di kanannya. Nah, kalau kita sudah menuliskan titiknya di garis intervalnya, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan tanda di setiap sisinya. Kita menentukan tanda di garis bilangannya. Jadi nanti di setiap sini, ini dan ini ada tanda negatif atau positif gitu ya. Oke, langkah untuk menentukan tanda bilangan di garis intervalnya. Yang pertama, kita cari dulu interval di tanda interval yang paling kanan, yaitu di bagian sebelah sini. Nah, caranya kita mengalihkan dulu konstanta di setiap variabel.
gitu. Di sini kan konstanta dari X kan 1 dikali 3, 1 dikali 3 itu kan 3, maka dia kan ketemunya kan 3 ya. 3 itu kan positif, jadi tanda bilangannya juga positif di sini. Nah, gimana cara menentukan tanda bilangan di sini dan di sini? Caranya, ini kan dia di sebelah kanan kan positif nih. Kalau misalnya kita mau menentukan tanda bilangan di sebelah kirinya, kita lihat dulu di sebelah kirinya ini kita pakai akar dari X yang ini. X sama dengan negatif 4/3. Nah, negatif 4/3 ini kan kita dapatkan dari persamaan X kurangi 4/3 ini ya. Nah, di sini dia konstanta dari X-nya ini kan 1 itu kan ganjil. Nah, kalau ganjil tandanya itu berubah. Dari dia, ini kan di sebelah sini kan plus, dia berubah menjadi negatif. Nah, kalau udah kita dapat tanda bilangan yang di sebelah sini, kita lanjut ke tanda bilangan sebelah sini dengan cara yang sama. Negatif 1 ini kan kita dapatkan dari X sama dengan negatif 1 nih. Nah, kita cari dulu negatif 1 tadi dapat dari persamaan mana? Kita dapat persamaan 3X plus 3. Di sini kan dia pangkatnya 1 atau pangkatnya ini kan ganjil. Maaf, tadi yang di sini kita dapat plus ini dari pangkatnya juga ya. Pangkatnya di sini kan juga ganjil. Sehingga kalau pangkatnya ganjil, tandanya juga berubah. Setelah negatif berubah menjadi positif. Nah, tadi dia setelah positif dia kan di sini pangkatnya ganjil. Jadi tandanya berubah menjadi negatif. Gitu ya, teman-teman. Nanti untuk pelajaran interval ini dan persamaan kuadrat juga, nanti saya akan adakan tambahan lagi untuk menjelaskan garis interval seperti ini. Sebenarnya ini kan sudah kalian pelajari di SMA ya, tapi saya mau menjelaskan ulang bagi yang belum paham gitu ya. Nah, kalau udah kita dapatkan tanda bilangannya plus, negatif, dan plus minus plus, itu langkah selanjutnya yaitu kita menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, ini kan dia tandanya di sini kan kurang dari sama dengan 0. Sehingga kalau kurang dari, itu himpunan penyelesaiannya lebih mengarah ke daerah yang negatif. Nah, kalau kurang dari itu mengarah daerah himpunan penyelesaiannya yang negatif, kalau lebih dari himpunan penyelesaiannya yang positif. Sehingga interval atau himpunan penyelesaian yang kita dapatkan kita tulis dulu X-nya biar memudahkan teman-teman untuk mencari interval. Nah, di sini dia kan arahnya ke kanan, jadi dia lebih besar dari negatif 1. Sedangkan yang negatif 4/3 itu kan arahnya ke kiri ya, sehingga kita dapatkan kurang dari atau lebih kecil dari sama dengan negatif 4/3. Sehingga himpunan penyelesaian yang kita dapatkan yaitu X lebih besar dari negatif 1 tapi kurang dari negatif 4/3, yaitu berada di sini. Nanti bisa kalian arsir ya himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau jadi kesimpulannya kalau kalian dapatkan himpunan penyelesaiannya hanya 1, itu kalian nggak perlu membuat garis intervalnya. Tetapi kalau kalian punya himpunan penyelesaiannya 2, akar-akar seperti ini, kalian butuh yang namanya garis interval untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Gitu ya, teman-teman. Paham ya sampai sini? Nah, untuk materi pertidaksamaan eksponensial, kalau kita lihat sih emang mudah, cuman kalau kalian nggak benar-benar memahami, itu akan terlihat susah apabila himpunan penyelesaian yang kita dapatkan itu ada lebih dari 2. Jadi nanti kalau lebih dari 2, titik intervalnya juga ini itu ada banyak, nggak hanya 2 di sini. Nanti bisa kalian perpanjang lagi, ada berapa gitu sedapatnya titik akar-akar dari persamaan kuadratnya. Gitu ya, teman-teman. Pertemuan pada pagi hari ini saya rasa cukup. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan aja di grup Telegram. Seperti biasa, saya akan mengadakan pelajaran tambahan
seperti minggu kemarin. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung silahkan bergabung aja, yang belum paham bisa ditanyakan saat kita pelajaran tambahan juga. Untuk materi minggu depan yaitu Ibu akan mengadakan ulangan harian, karena materi pertidaksamaan eksponensial ini adalah materi terakhir di materi eksponensial. Jadi minggu depan akan Ibu adakan ulangan harian sehingga kalian bisa persiapkan dulu materi eksponensial dari awal sampai akhir pertidaksamaan ini, sehingga kalian saat mengerjakan itu bisa lancar gitu teman-teman. Oke, untuk teknis ulangan hariannya akan Ibu jelaskan di grup, atau nanti akan Ibu bikinkan video untuk pengerjaan ulangan hariannya, sistem pengerjaan ulangan hariannya. Jadi sistemnya menyusul gitu ya teman-teman. Kurang lebih pertemuan pada pagi hari ini saya cukupkan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan saat mengucapkan tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Tolong dimaafkan. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan, karena kesehatan adalah yang paling utama. Saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.